Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Cukup disayangkan keputusan delegasi Turki yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang walk out atau meninggalkan ruangan KTT D8 ketika Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pidatonya. Teman-teman, banyak spekulasi yang saat ini muncul terkait alasan Recep Tayyip Erdogan dan delegasi Turki meninggalkan ruangan rapat KTT D8 Mesir. Salah satunya adalah terkait kemesraan Turki dengan NATO dan juga hubungan bilateral antara Turki dengan Israel. Kita tahu teman-teman, Indonesia sampai saat ini adalah salah satu negara yang menolak untuk melakukan kerjasama dengan Israel, bahkan menolak diplomasi secara resmi. Tetapi hal ini berbeda dengan Turki. Kendati Turki kita tahu adalah salah satu negara yang selalu menggembar-gemborkan untuk membela Palestina, rupanya diam-diam Turki juga menjalin kerjasama dengan Israel. Informasi ini kita dapat dari berbagai media, salah satunya dari Antara, di mana pada 21 Maret 2023 Erdogan pernah bertekad untuk kembali memperkuat hubungannya dengan Israel. Nah, teman-teman, ada juga di sini kita dapat sebuah informasi dari Warta Kota Live yang menjelaskan lebih rinci terkait alasan Erdogan walk out saat Prabowo Subianto berbicara. Padahal beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo juga sempat mengunjungi Turki, mungkin kurang lebih 4 bulan yang lalu, dan tidak terjadi masalah apapun antara Indonesia dan Turki. Hubungan Indonesia dan Turki pun diketahui baik-baik saja. Jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan pidatonya dan ini sampai Erdogan menyenggol secara langsung, teman-teman, menyenggol ini delegasi Turki menyenggol kursi dari Pak Prabowo, ini cukup mengejutkan. Enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek bizdeki tabloyu bir felaket habercisi olarak anlatanların niyetlerini sorgulamak, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken hala eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni bir vizyon teklif ediyoruz. Terkait penyebab Erdogan walk out saat Prabowo Subianto berbicara, dalam press release-nya, alasan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan walk out saat Presiden RI Prabowo Subianto berbicara memang masih menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pasalnya selama ini hubungan Indonesia dan Turki baik-baik saja. Bahkan Erdogan kerap memuji pemimpin Indonesia dan pernah mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto saat terpilih menjadi Presiden Indonesia. Maka disinyalir alasan Erdogan walk out ialah karena isi pidato Prabowo Subianto ini konferensi tingkat tinggi KTT D8 yang diselenggarakan di Kairo, Mesir. Pasalnya dalam pidato tersebut Prabowo Subianto menyindir perpecahan di negara-negara Islam, di mana sesama negara Muslim saling bertengkar, misalnya saja seperti Yaman dan Libya yang negaranya mengalami perang saudara. Hal itulah, kata Prabowo Subianto, yang membuat negara-negara Muslim sulit untuk maju, bahkan untuk membela saudara sendiri Palestina masih dijajah di abad modern saat ini. Prabowo pun kemudian mengajak seluruh pemimpin dunia Muslim agar bersatu dan tidak terpecah belah. Pasalnya, Prabowo menurutnya saat ini negara Muslim harus memberikan dukungannya nyata untuk kemerdekaan Palestina. Bukan lagi sekedar dukungan-dukungan basa-basi yang kerap disampaikan di KTT. Mari kita jujur dengan rakyat kita. Maaf, saya harus menyampaikan hal ini karena saya menghadiri banyak KTT dan hal yang kita lakukan hanya memberi dukungan, ucapnya. Pidato tersebut yang membuat Erdogan dan sejumlah delegasi lain walk out dari KTT D8. Sebabnya hingga saat ini Turki adalah anggota resmi NATO. Turki telah menjadi anggota NATO sejak tahun 1952. Negara itu juga memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua dan menjadi tuan rumah markas besar Komando Darat Sekutu. Pangkalan udara Incirlik dan Konya telah terlibat dalam beberapa operasi militer NATO sejak didirikan Duta Besar Turki saat ini untuk NATO adalah Zeki Levan Gamurgucu. Maka diduga kuat ide Prabowo Subianto untuk mempersatukan negara-negara Muslim dalam melawan imperialisme inilah yang membuat Turki tersinggung. Nah, teman-teman, dari artikel ini kita
mendapatkan secercah informasi ya. Ini kita mendapatkan informasi yang penting di mana Turki saat ini memang bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan Pakta Atlantik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Kalau misalnya NATO itu teman-teman adalah aliansi militer, berbeda dengan ASEAN ya. ASEAN itu lebih ke ekonomi. Kalau NATO itu seperti aliansi militer yang mewajibkan salah satu anggota, kalau misalnya ada salah satu anggota diserang, maka semua anggota ini akan membelanya. Jadi jelas kalau misalnya Pak Prabowo ini ingin menyatukan seluruh negara-negara muslim, maka ini sudah menjadi sebuah tantangan perang kepada NATO. Karena kalau misalnya negara-negara muslim ini bersatu, maka NATO juga dipastikan akan siaga penuh. Kita bisa bayangkan dengan begitu kuatnya negara-negara muslim, dengan begitu banyaknya sumber daya negara muslim disatukan menjadi satu, maka ini akan menjadi mimpi buruk. Nah, ternyata Turki tidak menyukai ide ini. Ya teman-teman, Turki tidak terlalu suka dengan ide Pak Prabowo sampai memutuskan untuk walk out. Mungkin takut juga Turki kalau misalnya ide ini disetujui di KTT 8, ya Turki bisa terganggu juga teman-teman kestabilannya. Ya teman-teman, karena Turki diketahui sampai saat ini melihat konflik Israel-Palestina juga masih dua kaki, di mana Turki memang menentang penjajahan, Turki menentang invasi kekerasan yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel, tapi hingga saat ini hubungan bilateral Israel dan juga Turki masih tetap berlanjut. Teman-teman, untuk mengakhiri video kita kali ini kita mau tampilkan juga video dari Warta Kota Production, di mana di sini menjelaskan lebih rinci terkait alasan dari Presiden Turki dan delegasi Turki walk out dari KTT 8 ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Ya teman-teman, barusan kita sudah tampilkan video keterangan dari Warta Kota terkait alasan Erdogan keluar dari meja perundingan KTT 8. Kita tentu berharap hubungan Indonesia dan Turki tidak terganggu, kerjasama ekonomi ataupun militer antara Indonesia dan Turki juga tidak terganggu, dan mudah-mudahan Pak Erdogan ini bisa meminta maaf lah kepada Pak Prabowo. Karena mau tidak mau saat Pak Prabowo menyampaikan pidato sampai disenggol itu kursi Pak Prabowo, ini tentu sangat tidak bisa diterima, bro. Mohon maaf ini cukup tidak beradab teman-teman. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.